Kemudian kila ditanyakan fa ayyu shadaqati afdalu? Sedekah apa yang paling utama? Qala aktsaruha wa akbaruha. Sedekah yang paling utama adalah yang paling banyak dan yang paling besar. Summa qara'a, kemudian Nabi membacakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Lan ini kalau kita belajar ilmu nahwu, ada juga di dalam diterangkan ini dalam kitab namanya Al-Mughni. Ya. Lan kalau masuk pada fi'il mudhari memiliki faedah istiqbal dan nafinya nafi ghairu ta'bid. Lan tanalul birra, tidak akan pernah kalian memperoleh kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sayangi. Infak itu adalah apa yang kita sayangi. Infak itu yang terbaik lah, yang terbaik adalah apa yang sangat kita sayangi. Dalam dompet misalnya, duit yang kita sayangi antara 100, 50, 5.000 atau 2.000 kira-kira yang paling disayangi. Ya. 100 ya Pak ya. Tapi yang sering keluar pati murah bawa golok ya. Ya, sehingga ketika pengurus masjid buka kotak amalnya itu serem, semuanya bawa golok. Gitu kan. Dan memang sedekah itu berat, Pak. Nabi mengatakan as-sadaqatu hiyal burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Itulah yang membedakan antara orang mukmin dan munafik, itu di sedekahnya. Orang mukmin disuruh bersedekah berikhlas, orang munafik enggak pernah mau. Sedekah itu berat. Makanya sering saya tanya Bapak-bapak, kalau pergi umroh 10 juta murah apa mahal? Murah Ustaz. Keras semuanya bacaannya sama. Kalau sedekah 10 juta murah apa mahal? Wah, kegedean Ustaz. Sedekah mah paling banter 1 juta saja, enggak usah 10 juta. Kenapa bisa beda? Kalau haji atau umrah itu ada feedback yang kita terima. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat, tidur di hotel, makan enak, ziarah ke makam Rasulullah. Itu semua bisa kita nikmati secara fisik. Makanya harga segitu murah. Sedekah tidak, Pak. Bapak sedekah ke pengurus masjid, Pak saya mau sedekah 20 juta. Itu paling dikasih kwitansi sama ucapan terima kasih dan doa. Selesai, pulang. Berat. Makanya disebut burhan. As-sadaqatu hiyal burhan. Sedekah itu burhan. Bukti Anda iman atau tidak. Bapak infak kepada orang Cianjur 1 juta itu nggak dapat apa-apa, apalagi kalau kemudian masukin ke dalam kotak yang keliling atau kemudian dimasukin ke dalam surban yang keliling masuk, nggak ada yang tahu, Pak. Tapi kalau coba ibadahnya tersebut misalnya yang kelihatan misalnya yang kelihatan ya paling menarik misalnya bahasa kita ada istilah apa tuh? Orang-orang mengistilahkan tuh wisata rohani atau apa itu katanya. Jalan-jalan lah ibaratnya. Seneng gak bayar 500.000? Gak terasa, seneng enteng. Kenapa? Ada feedback yang diterimanya. Nah makanya Quran mengatakan kalian belum akan memperoleh kebaikan maksimal sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang terbaik. Infak itu terbaik. Kemudian gila dikatakan, faman lam yakun indahu malun, kalau dia enggak punya harta bagaimana? Qala fa'afu malin, harta yang tersisa. Artinya dia sudah enggak butuh. Saya baca dalam tafsir Jalalain beserta hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain, itu dikatakan sedekah yang paling rendah itu adalah sedekah al-afwu. Apa itu? Sisa, bekas. Kita habis beli roti bakar misalnya, satu keluarga udah makan semua, masih ada 1 bungkus tersisa. Kasihkan orang saja, kenapa? Daripada mubazir di rumah, daripada ini busuk, kasih orang, itu namanya al-afwa.
Kita misalnya habis ada acara arisan keluarga, sop masih banyak, gulai masih banyak. Ini bagaimana ini? Udah kasih aja sama tetangga dan sebagainya, atau kasih sama orang-orang yang di jalan. Itu namanya al-afwa. Sedekah model begini tuh paling rendah sebab paling enteng. Sedekah yang berat itu ketika Anda sedang lapar, pengen makan sate, Anda sanggup memberikan itu kepada orang lain, itu sedekah yang paling tinggi. Yang disebut matuhibbun tadi. Lah ketika ada gempa di Cianjur, gempa di Lombok dan sebagainya, malah justru kita bareng-bareng bongkar lemari, pakaian-pakaian yang nggak kepake dibungkusin, disedekahkan. Bukan tidak baik, itu diapresiasi dengan al-afwa tadi. Tapi di dalam hadis ini dikatakan jika dia sudah tidak bisa sedekah lagi, nggak ada harta, adanya barang bekas pakai, silahkan terima. Tapi kalau dia mobilnya banyak, punya mobil, motornya bagus, punya rumah, punya pekerjaan tetap, ya bongkar-bongkar lemari barang bekas pakaian daripada buang kan, daripada repot buang, mending sedekahkan. Saya pernah ikut rombongan tim medis Rumah Sakit Pertamina Pusat untuk bantuan di Lombok. Ya, di sana itu pakaian bekas pakai itu nggak ada yang mau, numpuk ke karu-karuan. Kenapa? Karena mereka tidak butuh itu. Saudara-saudara kita di Cianjur juga sama, gak butuh itu. Mereka butuh sesuatu, obat, pakaian yang bagus, selimut dan sebagainya. Mereka yang butuhkan itu. Nah, tetapi jika memang ada orang yang duafa, pengen sedekah, gak mampu, apa saja adanya itu, ya diterima untuk menghormati yang memberikan. Tetapi jangan dihimbau saudara-saudara sekalian. Karena ada gempa maka silahkan keluarkan pakaian layak pakai. Jangan pakaian baru kalau mau. Atau sedekah duit saja itu anfa, lebih manfaat.